Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, masih menjadi sorotan publik. Pengacara salah satu terpidana, Titin Prialianti, mengungkapkan adanya kejanggalan dan dugaan rekayasa dalam penangkapan para pelaku. Menurut Titin, tuntutan jaksa menyatakan bahwa para terpidana sedang berkumpul di warung Nining di pinggir Jalan Perjuangan ketika melihat korban melintas. Di tuntutan jaksa, anak-anak ini yang sedang berkumpul di warung Ibu Nining, melihat korban melintas dan kemudian meneriaki serta mengejar mereka, ujar Titin saat diwawancarai media, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Namun, Titin menilai fakta di lapangan berbeda. Warung Ibu Nining itu sebenarnya berada 100 meter dari jalan raya dan berada di dalam gang, bukan di pinggir jalan raya seperti yang dikatakan jaksa, ucapnya, sambil menunjukkan lokasi warung tersebut. Ia juga menegaskan bahwa tuntutan jaksa tidak masuk akal karena posisi warung yang tertutup dan tidak memungkinkan untuk melihat ke arah jalan raya. Logikanya tidak ketemu. Bagaimana mungkin mereka tahu siapa yang lewat jika kondisi warung tertutup seperti ini? Jelas dia, sebelum vonis dijatuhkan, para kuasa hukum terpidana telah mengajukan pledoi yang menjelaskan kondisi warung tersebut. Dalam pledoi, saya sudah jelaskan bahwa jaksa tidak memahami kondisi warung Ibu Nining dan posisinya yang sebenarnya, katanya. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa penangkapan para terpidana dilakukan di depan SMPN 11 Cirebon. Mereka ditangkap di depan SMPN 11 saat sedang nongkrong sepulang kerja, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, 3 hari setelah kejadian, ujarnya. Ia juga menyoroti kejanggalan dalam penangkapan salah satu terpidana, Saka Tatal. Saka sedang disuruh beli bensin di Talun dan melihat ada polisi. Namun, dia tetap menghampiri polisi karena merasa tidak bersalah. Ucap Titin, terpidana lainnya, Sudirman, juga mengalami hal serupa. Sudirman baru pulang dari rumah kakaknya dan ditangkap saat hendak masuk ke gang rumahnya. Jelas dia, penangkapan para kliennya ini, menurut Titin, bermula dari informasi dua warga, Dede dan Aep, yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Namun, Dede dan Aep tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Katanya, pantauan tribun menunjukkan bahwa warung Ibu Nining yang digunakan para terpidana untuk nongkrong kini sudah tidak beroperasi dan dipenuhi rerumputan serta tumbuhan liar. Jarak dari jalan raya ke warung tersebut sekitar 100 meter. Susno 2J merespon sebuah pernyataan dari polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang berikan kesaksiannya di sidang PK Saka Tatal semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri, pasalnya jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno pun menyindir pernyataan polisi itu dinilainya aneh, meski Susno tak menyebut langsung, tetapi tak dipungkiri bahwa sosok yang disebut langsung ialah Ito Sumardi. Ito secara tidak langsung menyenggol Susno 2J, ia menyebut semestinya saksi ahli kecelakaan yang hadir ke sidang memiliki sertifikat. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota.
Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Deddy Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Terkuak kondisi mengenaskan Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat ditemui keluarga dan kuasa hukum di Lapas Bancai, Bandung. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melihat pernyataan ahli spiritual di kolom komentarnya terbukti. Hal itu diketahui saat Tony RM menghubungi mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti. Titin bersama keluarga Sudirman menemui terpidana kasus Vina Cirebon di Lapas Bancai, Kamis, 22 Agustus 2024. Tony sempat bertanya mengenai kondisi Sudirman di Lapas Bancai. Titin menuturkan terpidana kasus Vina Cirebon itu bukan berada di hotel. Ternyata, Sudirman ditempatkan di tahanan wanita Lapas Bancai. Titin melanjutkan Sudirman kini tidak dapat duduk lama karena pernah ditembak menggunakan peluru karet pada tulang ekornya saat berada di Polres Cirebon tahun 2016. Sudirman, kata Titin, juga tidak bisa tidur terlalu lama miring atau terlentang. Titin menuturkan awalnya Sudirman tidak mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Titin mengatakan kepala Sudirman juga disiram air panas saat Peggy Setiawan ditangkap polisi. Sudirman diminta mengakui bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang menusuk korban Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Sedangkan informasi bahwa Sudirman mengaku berada di hotel atau diberi uang, Titin memberikan penjelasan. Pasalnya, kakak Sudirman, Denny mengaku mendapatkan pesan dari ponsel sang adik. Menurut Titin, pesan tersebut dari oknum penyidik. Namun, Titin tidak mengetahui nama penyidik tersebut. Tony RM lalu bertanya kepada Titin kapan Sudirman dikembalikan ke Lapas Cirebon. Titin menuturkan pihaknya akan mengajukan permohonan. Apalagi, keluarga Sudirman kesulitan biaya bila menemui terpidana kasus Vina Cirebon itu di Lapas Bancai. Tony pun mendesak agar Sudirman dikembalikan ke Lapas Cirebon. Selain itu, Sudirman dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Sehingga diketahui luka-luka yang ada di tubuh Sudirman. Sebab, keterangan Titin baru sebatas informasi awal mengenai kondisi Sudirman. Tony juga menuturkan bahwa kuasa hukum Sudirman tidak perlu mengajukan permohonan untuk pemindahan lapas. Pasalnya, kata Tony, penempatan Sudirman oleh jaksa pada tahun 2016 berada di Lapas Cirebon. Tony mengingatkan bahwa Sudirman sebagai terpidana berhak mendapatkan hak hanya antara lain dikunjungi keluarga,